والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwan fi din, azzani wazakumullah. Sebelum kita melanjutkan bab yang baru, itu bab inti daripada pembahasan ilmu nahwu, itu babul i'rab. Nah, barakallahu fikum. Seperti biasanya kita murojaah terlebih dahulu hatta walaupun sedapatnya, agar tidak kaget juga barakallahu fikum. Insyaallah besok ini hari Kamis semuanya setoran matan dari awal sampai huruf. Paham ya? Dari awal sampai huruf. Nah, barakallahu fikum, jadi disiapkan sejak hari ini matan dari awal yang beliau babul kalam itu al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufid bil wad'i sampai wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Sampai situ besok setorkan, upayakan lancar, mutqin, dipersiapkan. Nah, barakallahu fikum, masih pendek. Itu besok disetorkan ya. Dari awal matan sampai akhir pembahasan huruf. Adapun babul i'rab yang akan kita baca ini setorannya di waktu yang akan datang. Cuman yang antum setorkan besok dari babul kalam sampai harf. Mohon insyaallah ya. Dipersiapkan baik-baik. Nah, sekarang murojaahnya secara global saja. Jadi tak kasih tahu sekarang ya. Jadi murojaahnya itu setiap hari Rabu insyaallah taala murojaah full dari awal pembahasan selama Senin Selasa tersebut ya. Nah, barakallahu fikum. Atau terkadang murojaah full dari awal sampai akhir yang kita bahas. Karena untuk mengulang kembali definisi yang sudah antum hafal, mau dicek diteliti sudah mutqin ataukah belum. Naam. Sudah kita lewati pembahasannya mengenai al-kalam. Al-kalamu lughatan wastilahan. Wastilahan. Naam, ahsan. Kalam secara bahasa adalah nutqun mufhimun, ucapan yang bisa memberikan pemahaman. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, itu semuanya kalam menurut ahli bahasa. Menurut ahli bahasa, bukan menurut ahli nahwi. Tapi kalau menurut ahli nahwu barakallahu fikum, kalam itu harus terpenuhi padanya berapa syarat? 4 syarat. Pertama, harus lafadz. Kedua, harus murakkab. Ketiga, harus mufid. Keempat, bil wad'il arabi, harus terpenuhi 4 syarat ini. Jadi kalam menurut ahlun nahwi, menurut istilah harus terpenuhi 4 perkara ini. Pertama, lafadz. Pertama harus lafadz. Apa itu lafadz? Ma huwa lafdhu? Ahsan. Jadi pertama adalah lafadz. Lafadz itu apa? Lafadz itu adalah sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah allati uftutihat bil alif wa ikhtutimat bil ya. Huruf hijaiyah yang diawali dengan alif, diakhiri dengan apa? Ya. Itu namanya apa? Lafadz. Zaidun, lafadz bukan? Lafadz. Karena dalam lafadz zaidun, ucapan zaidun ini sautun, ada suara, zaidun. Suara ini mencakup zai, ya, dal. Zaidun. Qalamun, lafadz atau bukan? Lafadz. Kenapa? Di dalam qalamun ini terkandung 3 huruf hijaiyah. Qalamun, qaf, lam, mim. Mahum. Itu adalah lafadz. Yang kedua syaratnya adalah murakkab. Ma huwal murakkab? Na'am, ma tarakkaba min kalimataini aw aktsar. Syarat yang kedua harus murakkab dia. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi kalau teman Zaidun, kalam atau bukan? Zaidun, kalam atau bukan? Bukan, karena belum murakkab, hanya 1. Zaidun qaimun, 2 atau berapa? 2. Ini baru dikatakan kalam. Karena kalam harus murakkab. Murakkab tadi apa? Sesuatu yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Berarti kalau 1 kata belum dikatakan kalam. Qalamun, Zaidun, kitabun. Kalam atau bukan? Bukan, karena baru 1 kata. Jadi harus 2 kata atau lebih. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Itu baru dikatakan kalam. Mohon insyaallah ya. Yang ketiga al-mufid. Al-mufid. Ma huwa al-mufid?
Na'am, ahsan. Mufid, ingat-ingat definisi mufid adalah ma'afada faidatan tamatan bihaitsu anna as-sami'a la yantadiru syai'an akhar ba'da dzalikal kalam. Artinya apa? Artinya adalah mufid itu sesuatu yang bisa memberikan faedah sempurna. Lah sesuatu dikatakan sempurna itu kapan? Kalau si pendengar itu enggak menunggu sesuatu yang lain setelah ucapan tersebut. Ja'a Zaidun, Z telah datang. Antum paham atau enggak ini? Ja'a Zaidun, Z telah datang. Paham? Nunggu lagi enggak si pendengar ucapan yang lain? Enggak nunggu. Paham belum? Ja'a Zaidun, Z telah datang. Berbeda ucapan antum ketika idza jaa'a al-mudarrisu. Idza jaa'a al-mudarrisu, apabila Pak Guru datang, antum diam gitu setelah ngomong itu. Masih sempurna atau belum ini? Belum sempurna karena orang nunggu-nunggu. Ada apa kalau Pak Guru datang gitu loh. Paham maksudnya ya? Idza ja'al mudarrisu sakatat tullabu. Baru sekarang udah clear di sini. Apabila Pak Guru datang, diamlah para pelajar. Paham belum? Mufid itu harus memberikan faedah sempurna. Sempurna itu kapan? Kalau si pendengar tidak menunggu-nunggu lagi ucapan yang lain setelah ucapan tersebut. Paham soalnya ya? Tapi kalau masih nunggu-nunggu, idza ja'al mudarrisu, apabila Pak Guru datang, dia diam. Ini sudah memberikan faedah belum? Belum, karena si pendengar nunggu yang lain ada apa gitu loh. Kalau Pak Guru datang, barulah disempurnakan dulu. Idza ja'al mudarrisu sakatat tullabu. Apabila Pak Guru datang, para santri pun diam. Nah, di situ baru mufid. Yang terakhir bil wad'i. Apa makna bil wad'? Naam, ahsan. An takuna al-alfaz nam allati natakallamu biha minal alfaz allati wada'atha al-arabu. Hendaknya lafaz-lafaz yang digunakan untuk kita bicara dengannya itu lafaz yang diletakkan oleh orang Arab. Berarti kalau yang meletakkan orang ajam bukan kalam menurut ahlu istilah. Sini, ayo makan, mari kita pergi. Misalkan ya, atau bahasa yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, selain bahasa Arab bukan kalam menurut ahlu nahwi atau ahlu istilah. Paham? Tapi kalam kalau menurut ahlu lughah, karena ahlu lughah tadi apa? Kalam itu sekedar ucapan yang bisa memberikan orang paham. Paham belum? Antum ngomong pakai bahasa Indonesia, ayo kita makan, ayo kita pergi. Nah, atau bahasa Jawa misalkan, mboten ngertos. Paham ya? Nah, bahasa Jawa misalkan ya, orang ngerti misalkan, itu juga kalam menurut ahlu bahasa gitu loh. Paham insyaallah ya? Na'am. Kemudian berikutnya secara globalnya sudah kita lewati juga pengertian isim, fi'il dan huruf. Isim secara bahasan istilah, al-ismu lughatan istilahan madalla 'ala musamma. Isim secara bahasa madalla 'ala musamma. Sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Itu namanya isim. Hanya menunjukkan zat saja. Bukan isim itu adalah zat itu sendiri. Paham belum? Isim ini hanya menunjukkan zat yang dinamai. Orang ketika dilahirkan, awal kali dilahirkan punya nama atau enggak? Enggak punya nama, baru dikasih nama Muhammad misalkan. Nah, Muhammad ini bukan zat. Muhammad ini sekedar nama yang menunjukkan orang yang dinamai dengan Muhammad. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Buktinya apa? Buktinya kalau antum nulis Muhammad, jaa Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Berubah-ubah atau enggak? Tulisan Muhammad itu, dalnya itu harokannya berubah-ubah atau tidak? Karena itu bukan zat, tapi karena apa? Sekedar nama saja. Zatnya itu ya orangnya tadi itu. Oleh karena itu dikenal dengan apa? Isim secara bahasa madalla 'ala musamma, sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai. Secara istilah ahsan. Kalimatun dallat 'ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya dan tidak punya keterkaitan dengan waktu. Terjemahan bebasnya kata benda itu isim. Paham ya? Nah, sekarang qalamun, pena. Antum mungkin enggak mensifati pena kemarin, pena sekarang, pena akan datang? Mungkin enggak? Mungkin atau enggak? Enggak mungkin karena pena itu kata benda. Kata benda itu isim. Isim itu tidak punya keterkaitan dengan waktu sama sekali. Paham belum? Sekarang contoh yang lain, mirwahatun, kipas angin. Kipas angin sekarang, kipas angin kemarin, kipas angin yang telah lampau misalkan. Mungkin atau enggak? Enggak mungkin karena kipas angin yaitu mirwahatun itu adalah isim, kata benda. Jadi kalau kata benda itu enggak ada keterkaitan dengan waktu sama sekali. Sekarang berikutnya fi'il. Fi'il secara bahasa, secara istilah, al-fi'lu lughatan wa istilahan
belum. Al-fi'lu lughatan wa istilahan. Apa? Lughatan wa istilahan, lughatan dulu. Ini dihafal ini. Apa? Lughatan. Apa? Lughatan wa istilahan. Awa, nafsul hadathi min qiyamin au qu'udin au nahwihima. Ini dihafal. Fi'il secara bahasa adalah perbuatan itu sendiri. Baik berupa duduk, berdiri atau yang semisal keduanya, itu namanya fi'il, perbuatan. Definisi seperti ini dihafal ya. Setelah istilah Naam, waqtaranat ya, waqtaranat. Artinya kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminah ats-tsalatsah. Waqtaranat bi ahadil azminah ats-tsalatsah allati hiya al-madhi wal hal wal mustaqbal. Jadi fi'il itu terjemahan bebasnya kata kerja. Kata kerja yang bagaimana? Nah, suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya tapi punya keterkaitan dengan salah satu 3 waktu. Itu namanya kata kerja. Apa 3 waktu itu? Al-madhi yang telah lampau, al-hal sedang atau sekarang ini, mustaqbal yang akan datang. Yang namanya pekerjaan kan seperti itu. Pekerjaan itu sudah terjadi atau belum? Kalau sudah terjadi di waktu lampau namanya madhi, kalau sedang terjadi atau akan namanya mudhari', kalau akan terjadi setelah perintah namanya amr. Paham ya? Itu sudah kita lewati pembahasannya secara global barakallahu fikum. Nah, jadi nanti fi'il itu terbagi menjadi berapa? 3. Fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian fi'il apa? Fi'il amr. Definisinya nanti kami akan sebutkan. Paham ya? Jadi, fi'il terbagi menjadi berapa? 3. Pertama fi'il madhi. Fi'il madhi itu madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamanit takallum. Kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi sebelum waktu pembicaraan. Jadi antum sebelum bicara itu sudah terjadi itu loh. Jaa Zaidun, Zaid telah datang. Antum sebelum ngomong ini sudah datang atau belum dia? Sudah, itu namanya fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' nanti madalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallum au ba'dah. Kalau fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang terjadi di waktu sekarang atau yang akan datang. Paham belum? Itu nama fi'il mudhari'. Contohnya yadhabu Muhammadun. Muhammad sedang atau akan pergi. Sudah belum? Belum. Itu nama fi'il mudhari'. Kalau fi'il amr madalla ala na'am barakallahu fikum madalla ala hadatsin waqa'a ba'da talab. Paham ya? Waqa'a namanya qa'u ba'da talab. Artinya apa? Fi'il amr itu suatu kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang dia akan terjadi setelah permintaan. Paham belum? Setelah perintah gitu loh. Ijlis, duduklah ya akhi. Duduk belum atau belum dia? Ketika antum dengan orang ngomong ijlis, duduklah ya, duduklah wahai saudaraku. Dia sudah duduk atau belum? Belum. Duduknya setelah perintah namanya fi'il amr. Mohon salah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Jadi murajaah seperti ini penting biar semakin melekatkan maklumat. Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai huruf. Al-harfu lughatan wa istilahan. Al-harfu lughatan wa istilahan. Lughatan at-tarfu wa istilahan. Wastilahan kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Bedakan dengan isim dan fi'il. Kalau isim dan fi'il fi nafsiha, kalau ini fi ghairiha. Suatu kata yang menunjukkan atas makna pada yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya huruf ini ada maknanya, cuman maknanya enggak nampak jelas, enggak sempurna kecuali harus bersama yang lainnya. Min ada artinya enggak? Apa artinya? Dari. Fi ada artinya enggak? Apa artinya? Di dalam. Ala ada artinya atau enggak? Ala
Apa artinya? Cuman makna-makna ini enggak sempurna dipahami kecuali harus bersama yang lainnya. Jaa Muhammadun minal masjidi. Muhammad telah datang dari masjid, baru dipahami. Paham ya? Dzahaba Aliun ilal masjidi. Ali telah pergi ke masjid, baru bisa dipahami. Ya enggak? Al-hirru 'alal kursiyyi. Kucing itu di atas kursi, baru bisa dipahami. Mahfum salah ya? Nah, barakallahu fikum itu pengertian huruf. Jadi huruf itu menunjukkan atas makna bersama yang lainnya. Bukan berarti dia enggak punya makna, karena huruf yang kita bahas pada ilmu nahwu ini huruf apa? Al-ma'ani. Huruf terbagi menjadi berapa? Apa itu? Al-ma'ani sama al-mabani. Huruf al-ma'ani sama huruf al-mabani. Huruf ma'ani itu huruf yang punya makna min, ila, an, ala, fi, ruba, wal ba, wal kaf, wal lam, itu semuanya punya makna. Yang kedua huruf apa? Huruf al-mabani. Huruf mabani huruf yang dipakai untuk membangun kata. Seperti qalamun. Qalamun itu menjadi kata qalamun itu awal mulanya kalau diuraikan satu persatu tersusun dari huruf hijaiyah atau tidak? Itu huruf mabani. Huruf mabani dikenal juga dengan huruf hijai. Huruf hijaiyah itu, paham ya? Alif, ba, ta, sa, jim ila akhirih. Mahum salah. Mahum salah Yusuf? Na'am barakallahu fikum. Jadi pembahasan huruf yang diinginkan dalam ilmu nahwu huruf apa, Akhi Yusuf? Huruf al-ma'ani. Mahum salah. Nah, oleh karena itu nanti akan kita lewati pembahasannya. Beliau rahimahullah mengatakan apa? Na'am wa harfun ja'a li ma'nan. Huruf yang datang membawa makna. Cuman makna ini enggak sempurna dipahami kecuali harus bersama yang lainnya. Mahum salah. Na'am barakallahu fikum. Mudah sekali ini perlu diulang-ulang saja. Ini mudah sekali. Kemudian setelah itu barulah beliau menyebutkan apa? Aqsamu al-kalam. Pembagian kalam. Kalam itu terbagi menjadi 3. Mau dibilang kalam silahkan, kalimat enggak masalah. Kalam itu kan ucapan. Kalau kalimat itu kan kata. Nah, kata itu ya otomatis imma kata benda, kata kerja atau kata penyempurna. Ya enggak? Nah, kata benda berarti isim. Kata kerja berarti apa? Fi'il. Kata penyempurna berarti apa? Huruf. Mahfum insyaallah. Mudah sekali kan? Mudah. Cuman permasalahannya barakallahu fiikum, kenapa mu'alif di sini mendahulukan penyebutan isim daripada fi'il dan huruf? Apakah ada rahasia di balik itu? Apa rahasianya? Naam, li'ului manzilatihi wa li syarafihi. Karena isim itu kedudukannya tinggi dan mulia. Tinggi dan mulianya ini dari sisi mana, Khalid? Apa? Bikhilafi al-fi'l wal harfi fa innahuma yahtajani. Jangan sampai keliru ungkapkannya ya. Jadi kenapa mu'alif kok mendahulukan isim, fi'il, huruf itu kok dibolak-balik itu loh. Kenapa beliau enggak mengatakan fi'il, huruf, isim, tapi isim dulu karena pertama kedudukannya tinggi dan mulia isim itu. Buktinya apa? Buktinya isim itu enggak butuh fi'il dan huruf kalau menyusun suatu kata. Menyusun suatu kalimat itu enggak butuh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Menyusun kalam itu enggak butuh dia fi'il dan huruf pun bisa. Contohnya Zaidun qa'imun. Zaidun isim, qa'imun isim. Ada fi'ilnya enggak situ? Enggak ada. Ada hurufnya atau tidak? Enggak ada. Mahfum insyaallah. Berbeda dengan fi'il dan huruf. Karena fi'il dan huruf kedua-duanya apa? Kedua-duanya pasti butuh isim. Enggak mungkin antum menyusun suatu kalimat kemudian cuman fi'il dan huruf saja. Dzahaba min. Bisa enggak kira-kira? Dzahaba ila gitu aja. Bisa enggak? Enggak bisa. Atau huruf saja. Min ila. Ila min. Enggak bisa. Atau fi'il saja. Saqata misalkan. Enggak bisa. Paham ya? Harus ada isim di situ. Mahfum salah. Yang berikutnya, kenapa mu'allif di sini memberikan ikatan yang sangat kuat harfun jaa li maknan, huruf yang datang membawa makna. Untuk apa fungsinya Abdurrahman? Limadha al-mu'allifu qayyada qawlahu harfun bijaa li maknan? Kenapa mu'allif mengikat ucapan harf
dengan ucapan ja'a li ma'nan untuk apa kemarin? Apa? Apa? Untuk mengeluarkan huruf yang tidak memiliki makna, li ikhrajil harfi alladzi laysa lahu ma'nan. Upayakan kalau bisa pakai bahasa Arab ya. Diupayakan terus itu biar untuk melatih. Li ikhraji al-harf alladzi laysa lahu ma'nan, untuk mengeluarkan huruf yang tidak punya makna. Karena itu tidak dibahas di pembahasan nahwu ini, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya tentang tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda isim diketahui dengan apa? Nam bil khafdi wat tanwin wa dukhul alif wal lam wa hurufil khafdi min wa ila wa an wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami al waw wal ba wat ta. Sekarang isim barakallahu fikum hafizakumullah pertama diketahui dengan apa? Khafd. Sudah kita lewati pembahasan khafd. Ma huwal khafdu lughatan istilahan? Naam, ahsan. Khafd itu perhatikan baik-baik ya. Khafd itu kalau antum khafd ada bilang jar itu enggak masalah, enggak perlu antum ribut di situ. Paham ya? Gara-gara khafd dan jar akhirnya saling menghajar, jangan. Khafd silakan, jar enggak masalah. Artinya apa tadi artinya? Setara bahasa diddu al-irtifa' wa huwa atasafful, rendah di bawah. Itu namanya khafd. Secara istilah ibaratun 'anil kasrah aw ma naba'naha. Ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Itu namanya khafd. Itu namanya apa? Khafd. Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau antum jumpai kok ada marartu bi Zaidin. Zaidin di situ khafd. Namanya tanda khafd itu ya. Makhfud, majrur, tandanya yang kasrah. Paham salah ya? Jadi kalau antum dengar lafaz khafd enggak usah bingung lagi. Khafd itu apa sih? Khafd itu adalah suatu ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Yang menggantikannya ini nyusul pembahasannya. Mafhum insyaallah? Kemudian tanda yang kedua tanwin. Jadi kalau antum jumpai kok ada suatu kata kok di khafd, kok ada kasrah di situ, marartu bi rajulin, pastikan rajulin apa? Pastikan apa? Isim. Tandanya apa? Khafd tadi itu. Yang kedua tanwin. Ya, tanwin. At-tanwinu lughatan wa istilahan lughatan at-taswid. Tanwin secara bahasa taswid, kicauan. Paham ya? Wa istilahan wa tufariquhu khattan istighna'an anha bitakrar syaklah. Naam. Jadi tanwin definisinya nunun sakinatun zaidah, nun sukun tambahan yang mengikuti akhiran isim ketika dilafadzkan. Antum coba ngelafadzkan Zaidun, coba Zaidun, seakan-akan di akhirnya ada nun sukun atau enggak? Zaidun, coba bayangkan baik-baik. Zaidun, ada nun sukun enggak di akhirnya? Itu kalau diucapkan. Wa tufariquhu khattan, dan ditinggalkan nun sukun tadi ketika ditulis. Jadi ketika ditulis antum enggak perlu nulis Zaidun ada nun sukun di akhirnya, enggak perlu. Lah kenapa? Istighna'an anha, enggak butuh lagi dengan nun sukun ketika ditulis. Dengan cara apa? Bitakrari syaklah, mengulang harokatnya. Zaidun, domahnya digandakan. Zaidun, domatain. Paham ya? Ngam. Inda dhabti bil qalam, ketika dituliskan dengan tulisan. Jadi kalau ditulis enggak perlu antum tulis kayak gini, enggak perlu. Nah, barakallahu fikum. Zaidun. Ya, ini enggak perlu seperti ini. Ya, enggak perlu. Dan terus bagaimana dicukupkan dengan mengulangi harokat. Zaidun. Apa maksudnya? Mohon salah ya, itu tanwin. Nah, barakallahu fikum. Kalau definisi yang lain apa Abdurrahman, tanwin yang mudah dihafal? Naam. Atau definisi yang lain, tanwin itu ibaratun, suatu ungkapan tentang dhammatain, dua dhammah. Au fathatain, dua fathah. Au kasratain, atau dua kasrah. Ini namanya tanwin. Paham belum? Naam. An in un itu tanwin namanya. Paham salah ya? Barakallahu fikum. Kemudian kalau antum jumpai suatu kata kok ada tanwinnya, Zaidun, qalamun, kitabun, pastikan apa? Isim. Mahum salah. Nah, yang ketiga adalah masuknya padanya al. Nah, masuknya pada al. Sudah kita lewati ungkapan al, itu jauh lebih baik daripada ungkapan alif wal lam.
Kenapa lebih baik Abdullah? Karena dua perkara. Pertama, li'annahu akhsar, lebih ringkas. Antum ketika mengucapkan alif dan lam dengan al, ringkas mana, Mas Ahmad? Al. Yang kedua, li'annahu yuwafiqul qaidah. Ahsan, yang kedua ahsan. Karena mencocoki kaidah. Kaidahnya ingat atau tidak kaidahnya? Coba. Ya, suatu kalimat yang tersusun dari dua huruf dengan lafadznya. Ayo, terus kalimat itu artikannya kata gitu ya. Karena kalimat kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Kata. Kalau jumlah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya kalimat. Jadi suatu kata kalau tersusun dari dua huruf atau lebih diucapkan dengan lafadznya. Al. Bal, antum mengucapkan ba walam atau bal? Bal. Hal, ha walam atau hal? Karena dua. Belum. Sebaliknya suatu kata kalau tersusun dari satu huruf diucapkan dengan namanya. Seperti contohnya apa? Sa'adhabu. Sa'adhabu ada huruf sin atau enggak di awalnya? Atau namanya wasa atau wasin? Ini tak tuliskan ini. Nah, sa'adhabu, perhatikan baik-baik. Intinya biar melekat ulang-ulang enggak masalah ya. Sa'adhabu. Nah, ini kan ada sin di sini. Atau namanya wasa atau wasin? Wasa? Nah, berapa huruf ini? Berapa huruf katanya? Mana dua? Ini, satu, dua ini. Sa'adhabu. Ini berapa huruf nih saya ini? Hah? Agak mirip. Ya udah dengan suara aja. Sa. Berapa huruf? Satu. Kalau satu huruf berarti kata itu tersusun dari satu huruf, diucapkan dengan namanya. Namanya apa? Lam. Sa itu loh. Ini namanya apa ini, Yusuf? Namanya. Tafsirkan ya. Ya. Sin, itu loh. Caranya gitu dengan wasa, wasin caranya. Karena satu huruf. Paham belum? Nah, contohnya bi Zaidin. Nah, ini. Ini atau mengucapkan albi atau alba? Alba karena satu huruf. Ini kaidahnya penting itu ya, jangan sampai keliru karena sebagian orang kadang mengerok ya wabi gitu. Wasa keliru, walba, wasin itu kalau satu. Ingat-ingat insyaallah ya, ini penting sekali. Naam. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah masuknya padanya huruf jar. Nah, jadi pastikan huruf jar itu ma'ruf ya. Huruf jar kemarin sudah kita lewati. Apa definisi huruf jar itu? Hiyal huruful lati huruf jar kemarin apa? Hiyal huruful lati huruf jar kemarin apa? Hiyal huruful lati Naam. Hiyal huruful lati taj'al al-isma alladhi waqa'a ba'daha majruran. Belum? Huruf yang menjadikan isim yang setelahnya majrur. Majrur itu tanda asalnya dengan kasrah. Bi Zaidin atau bi Zaidun enggak boleh, bi Zaidan enggak boleh. Bi Zaidin. Mahfum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, jadi pastikan ya kalau ada yang majrur seperti ini, pastikan dia apa? Fi'il atau huruf Abdurrahman? Isim. Pastikan isim dia. Karena tandanya tanwin itu, kedua huruf ba, huruf jar itu. Nah, yang ketiga adalah apa? Yang berikutnya adalah huruful qasam. Huruful qasam itu apa saja? Al-waw wal ba wat ta. Huruful qasam itu huruf yang dipakai untuk qasam. Qasam itu sumpah yamin, alaf. Antum enggak boleh sumpah dengan huruf-huruf selain tiga ini. Antum sumpah 'alallahi, fillahi, enggak boleh. Lillahi ya akhi, boleh enggak? Sumpah enggak boleh. Hanya tiga ini saja. Wallahi, billahi, tallahi. Mahfum? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya tanda fi'il. Yang terakhir tanda fi'il sudah kita lewati barakallahu fikum. Tanda fi'il itu pertama qad, kedua sin, ketiga saufa,
Keempat, ta'ut ta'nits as-sakinah. Apa bedanya antara sin dan saufa? Mal farqu baina sin was saufa? Hal hunaka farqun bainahuma? Apakah sana ada perbedaan antara sin dan saufa? Mal farqu bainahuma? As-sin yadullu mustaqbal qarib was saufa na'am yadullu 'ala mustaqbal ba'id. Al-farqu baina as-sin was saufa barakallahu fikum wa hafizakumullah. Al-farqu bainahuma anna as-sin yadullu 'ala al-mustaqbal qarib. Sin itu menunjukkan waktu yang akan datang dengan jarak dekat. Akan gitu ngartikannya. Wa saufa yadullu 'ala al-mustaqbal ba'id. Sedangkan saufa menunjukkan apa? Waktu yang akan datang tapi dalam jarak jauh. Seringnya diartikan kelak. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali lagi, ya, sekali-kali tidak. Sungguh kelak kalian akan mengetahui. Kelak itu berarti nanti jauh gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, kaidahnya apa, Abdurrahman? Naam, ahsan. Ziyadatul harfi tadullu 'ala ziyadatil masafah. Bertambahnya huruf itu menunjukkan pula apa? Bertambah pula jaraknya. Sin dengan saufa lebih banyak mana hurufnya? Ahmad? Saufa. Ditambah pula jaraknya gitu loh. Mohon salah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya untuk masalah qad sudah kita lewati, masuk pada fi'il madhi dan masuk pada fi'il mudhari'. Kalau masuk pada fi'il mudhari' menunjukkan berapa makna? Masuk pada fi'il mudhari' menunjukkan berapa makna? Berapa makna? 3 makna. Apa saja? At-takfir, at-taqlil, at-tahqiq. Ingat itu ya. Yang menunjukkan nam tahqiq contohnya apa? Yang tahqiq. Contohnya? Qad ya'lamullahu. Sungguh Allah Ta'ala mengetahui. Jangan diartikan betapa banyak Allah Ta'ala mengetahui. Sedikit sekali Allah Ta'ala mengetahui. Tapi apa? Sungguh Allah Ta'ala mengetahui. Tahqiq. Kemudian ada yang makna taklil dan taksir. Itu kalau masuk pada fi'il mudhari'. Yang makna taksir apa, Abdurrahman, contohnya? Abdurrahman? Masuk pada fi'il mudhari' mana taksir, contohnya? Qad yanjahul mustahidu. Qad yanjahu al-mustahidu. Betapa banyak orang-orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Ngartikannya gitu ya. Betapa banyak itu ya, taksir. Kemudian taklil, yang taklil contohnya apa? Qad yajudul bakhilu. Sedikit sekali orang yang pelit itu dermawan, tapi ada. Paham ya? Tapi ada, tapi sedikit. Kemudian apabila masuk pada fi'il madhi menunjukkan berapa makna? Apa itu? Tahqiq dan takrib. Ini dihafal ini ya, upayanya udah di luar kepala ini. Enggak ada yang lirik-lirik atau lihat-lihat lagi, udah enggak ada ini. Paham ya? Di luar kepala semuanya ini. Jadi upayakan sempatan waktu dalam sehari atau berapa gitu, nyempatkan waktu 5 menit untuk mengoreksi dan kembali mengulang karena penting sekali ini. Ini pondasi sekarang, jurumiyah ini pondasi. Jadi kalau antum kuat pondasi, bangunan atasnya insyaallah kuat dan kokoh. Nah, tahqiq dan juga takrib. Yang tahqiq contohnya qad qama Muhammadun, sungguh Muhammad telah berdiri. Yang takrib contohnya apa? Qad qamatis shalah, seorang muadzin dia qomat dia. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apakah salat sudah ditegakkan? Belum, tapi qad qaruba waqtu qiyamiha. Sungguh telah dekat waktu ditegakkan salat. Belum salat, baru dekat takrib namanya. Mahum insyaallah ini. Kecuali kalau orang mengucapkannya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang nanya, hal sholaitum? Na'am, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Sungguh salat telah ditegakkan. Berarti sudah salat itu loh. Karena mengucapkannya apa? Setelah salam. Ada qarinah di situ. Tapi kalau ada orang muadzin negakkan iqamah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, apakah sudah salat? Belum. Qad qaruba waqtu qiyamiha, ini maknanya. Qad qaruba waktu qiyamiha, sungguh telah dekat waktu penegakan salat tersebut. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum, itu mengenai tanda apa? Tanda fi'il. Kemudian berikutnya ta'ut ta'nits as-sakinah. Ta'ut ta'nits as-sakinah. Ucapan al-mu'allif di sini as-sakinah untuk mengeluarkan tak yang apa ini? Ahmad. Mengeluarkan li ikhraj ta'it ta'nits al-mutaharrikah.
untuk mengeluarkan tak ta'nis yang berharokat. Karena kenapa? Tak ta'nis yang apa? Kenapa kok dikeluarkan tak ta'nis yang mutaharikah, kenapa? Apa? Isim yang muannas. Caranya gitu. Li ikhraji ta'it ta'nis al-mutaharrikah. Limadza barakallahu fikum? Li'anna ta'at ta'nis al-mutaharrikah laysat min alamatil fi'il. Sudah kita lewati kemarin kan? Karena tak ta'nis yang mutaharrikah itu bukan tanda fi'il. Wa innama hiya min alamatil ismi al-muannas. Hanya saja tak yang berharokat itu, tak ta'nis yang berharokat itu merupakan tanda isim. Syajaratun, baqaratun, diakhiri dengan tak atau tidak? Tak marbutah itu tak ta'nis atau bukan? Tak ta'nis, tapi berharokat atau enggak? Berharokat, namanya tak ta'nis al-mutaharrikah. Yang diinginkan tanda fi'il ini adalah tak ta'nis as-sakinah yang sukun. Qamat, ja'at, pastikan dia fi'il. Ja'at, fi'il atau huruf atau isim? Huruf, enggak paham berarti dia. Ja'at, isim, fi'il atau huruf? Dia bilang isim, berarti gagal paham. Ja'at, fi'il atau huruf? Ja'at, isim atau huruf? Fi'il, tandanya apa? Ja'at, tandanya apa? Ta'ut ta'nis as-sakinah. Caranya gitu. Akh Muhammad. Qalamun, fi'il atau huruf? Isim, tandanya apa? Tanwin. Paham insyaallah ya, jangan gagal paham ya. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan memang seperti itu kadang dijebak sedikit itu biar untuk ngecek gitu loh, paham ya? Jadi jangan sampai antum ragu. Jadi harus pasti gitu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ucapan beliau di situ disebutkan bahwasanya ta'utan as-sakinah tujuannya untuk mengeluarkan tak ta'nis yang mutaharrikah tadi ya. Berikutnya adalah huruf. Huruf ini tandanya apa? Abdul Aziz. Nah, ya alamatul harf, apa tanda huruf itu? Alamatuhu adamiyah, tandanya itu adamiyah. Adamiyah itu maksudnya bagaimana sih? Adamiyah itu maksudnya itu tandanya itu tidak ada. Maksudnya bagaimana tidak ada itu? Maksudnya tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il, itu namanya huruf itu loh. Dipermisalkan seperti huruf apa kemarin? Abdurrahman, ha. Ha itu tandanya apa sih? Ha itu orangnya ini misalnya. Ha itu tandanya apa? Ha itu tandanya adamiyah. Apa itu adamiyah? Tidak menerima. Tidak menerima titik di atas, tidak menerima titik di bawah gitu loh. Oh ya. Li adami qabuli an-nuqtah fawqiyah wa li adami qabuli nuqtah tahtaniyah. Tidak menerima titik di atas dan tidak menerima titik di bawah namanya ha. Karena kalau menerima titik di atas kha, kalau menerima titik di bawah namanya jim. Ya atau tidak? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Huruf kalau tandanya apa tandanya? Tandanya alamatun adamiyah. Qala al-Imam Al-Hariri rahimahullah taala, "Na'am, wal harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qauli takun alamah." Huruf itu adalah yang tidak memiliki tanda. Maka ambillah ucapanku, jadikanlah itu tandanya. Tandanya apa? Tidak memiliki tanda. Tidak menerima tanda. Maksudnya bagaimana? Tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il, itulah huruf. Mahum insyaallah. Nah, sudah kita lewati pembahasannya kan, enggak perlu diulang-ulang panjang lebar. Kesimpulannya, na barakallahu fikum, huruf itu semuanya mabni. Enggak ada huruf kok marfu', mansub, majrur itu enggak ada. Min harfun majzumun, enggak ada. Paham ya? Nah, contohnya atau contoh yang lain barakallahu fikum, yang huruf contoh yang lain apa? Misalkan ma, misalkan. Antum katakan ma mansubun misalkan, enggak bisa. Huruf semuanya mabni, tidak punya bagian sedikit pun dalam i'rab. Jangan sekali-kali antum menyentuh huruf. Antum katakan marfu', mansub, majrur, majzum, enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan jangan sekali-kali antum katakan fi'il kok majrur, itu enggak ada. Semua fi'il itu enggak menerima jar. Oleh karena itu kalau ada fi'il mau dijar, mau ada kasroh di akhirannya, pasti kasrohnya terpeleset ya. Nah, terpeleset kemana? Yusuf? Ya. Alif mana? Kalau ada fi'il kok mau di kasroh, kasrohnya terpeleset dia.
Karena di situ ada apa? Penjaga yang sangat kuat, bodyguard. Paham ya? Yang menjaga fi'il tersebut. Kuat sekali nih ya. Begitu mau dikasrah langsung terpeleset kasrahnya. Terpeleset lari kemana? Lari kemana? Nah, lari ke ya mu'annas mukhatabah. Fi'il setiap kali mau dikasrah, kasrahnya terpeleset ya. Nah, dia mau begitu mau kasrah terpeleset langsung dia. Nah, terpeleset lari kemana? Nun wiqayah. Jangan sampai lupa nun wiqayah. Daraba ni. Nanti tak buktikan biar nanti semakin pertanyaan itu ya. Khawatirnya nanti enggak percaya nanti. Nah, qatala yaqtulu uqtul Nah, barakallahu fikum. Qatala ni yaqtulu ni. Ini enggak sambung ya. Sambung enggak? Uqtul ni sambung enggak? Nonya. Sambung enggak? Sambung ya. Nah, ini perhatikan baik-baik ini. Uqtul ni. Nah, intinya antum lihat ini. Semua kasrahnya enggak ada yang mengkasrah fi'il. Semuanya larinya ke mana? Ke nun wiqayah. Ini namanya nun wiqayah ini namanya. Paham ya? Qatala ni yaqtulu ni uqtul ni. Ini namanya nun apa? Nun wiqayah. Nun wiqayah itu nun yang menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Paham ya? Jadi fi'ilnya mana? Qatala yaqtulu uqtul. Kena kasrah enggak fi'ilnya? Sama sekali, Kena kasrah enggak fi'ilnya? Enggak kena kasrah, terpeleset dia, larinya ke nun ini. Paham ya? Nun apa namanya tadi? Nun wiqayah. Itu jangan sampai terlupakan. Adapun pembahasan babul i'rab insyaallah pada pertemuan yang datang kita langsung bahas sekaligus apa besok setoran, jangan lupa ya. Setorkan matanya masing-masing upaya yang sudah clear. Yang bisa kira-kira belum hafal semuanya, separuh dulu enggak masalah, intinya dia hafal. Barakallahu fikum. Naam. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.